ke soal nomor 2. Berdasarkan laporan dari NICA, 45% dari suatu murid dari perguruan tinggi itu adalah unpaid, ya, tidak membayar. Lalu diberikan suatu survei dari keseluruhan 60 mahasiswa dari suatu lokal university, ditemukan bahwa 30 had unpaid internship. Nah, kalau untuk soal kayak gini, tes apa yang seharusnya kita lakukan dalam permasalahan ini? Jelas ya, karena ini bukan menceritakan terhadap perhitungan rataan atau numerik, berarti kita gunakan z-test untuk proporsi. Nah, yang kelima, yang B, gunakan pendekatan 5 langkah p-value untuk melakukan uji hipotesis dengan 0,05 untuk menentukan kapan proporsi dari mahasiswa itu yang had unpaid internship itu berbeda dari laporan NICA. Kita lakukannya. Jawab. Untuk bagian B, bangun dulu hipotesis. Langkahnya ini selalu sama. Bangun hipotesis yang mana H0, karena ini proporsi, adalah P dari laporan. Dari laporan tadi, kan kita tahu bahwa P-nya di soal itu 0,48. Jadi H1-nya. Nah, ini artinya yang diuji adalah total, ya. Langkah kedua kita tuliskan alfanya. Alfa di soal diminta 0,05. Nah, karena kita misalkan, let X ini adalah student college head unpaid internship, ya, internship. Nah, sehingga kita punya di sini proporsi sampelnya X per N, yang mana banyak X-nya itu adalah 30 per 60, ini setengah, ya, 0,5. Lalu yang ketiga, langkah ketiga, kita gunakan use z-test for proporsi. Dengan z-statnya apa? P dikurang P proporsi sampel akar P dikali 1 min P per N. Nah, langkah keempat, karena ini total, artinya kan daerah penolakan akan berada di kanan dan di kiri, ya. Di kiri min Z alfa per 2, dan ini Z alfa per 2. Nah, kita mau menghitung menggunakan p-value. P-value kita adalah menghitung peluang Z yang besar dari Z statistik yang kanan ditambah ataupun yang kiri min Z statistik. Artinya kita perlu hitung nih, hitung Z statistik, yaitu proporsi sampel dikurang P akar P 1 min P per N sama dengan masukin 0,5 dikurang 0,48 per akar 0,48 dikali 0,52, sisanya dibagi 60. Nah, ini kita bisa hitung yang di atas 0,02 dibagi akar 0,0042. Nilainya adalah 0,3101. Sehingga p-value adalah 2 kali peluang. Ini kan karena kiri dan kanan sama atau simetri, kita bisa hitung 2 kali peluang Z kecil dari min Z statistiknya. Nah, Z kecil dari min 0,3101. Nah, ini artinya lihat di tabel normal peluang Z dengan titik min 0,31, yaitu ini nilainya 0,3783 dikali 2, sehingga kita punya 0,7566. Nah, barulah langkah kelimanya adalah kesimpulan. Kita
Langkah kelima, kesimpulan. Karena p-value kita lebih besar dari alfa, alfanya 0,05, H0 not reject ya, atau tidak ditolak. Sehingga kesimpulannya, kalau ini tidak ditolak, yang tidak ditolak berarti dia bukan berbeda artinya. Nah, balikin lagi ke soal. Di soal dia bilang apakah proporsinya itu berbeda. Nah, ini kan kita menemukan dia tidak berbeda ternyata. Dia tidak cukup bukti. There is not enough evidence to state proportion of student college gitu kan, had unpaid internship tadi is different from NACE, karena kita menemukan dia ternyata sama atau H0 tidak ditolak. Oke. Nah, ini adalah soal kedua. Soal ketiga, nah, silakan ini dicoba dan dikerjakan dulu bentuknya ya. Ini diberikan sampel lalu dijelaskan standar deviasi, artinya standar deviasi populasi tidak diberikan. Berarti ini jelas kita menggunakan t-test di sini. Oke. Nah, untuk nomor B, pertanyaannya apakah ada bukti bahwa rataan populasinya itu lebih besar dari 3.900 busmil, gunakan 0,05 level signifikan. Nah, ini jelas one tail ya, karena ada kata-kata greater than. Oke, jadi untuk soal terakhir ini silahkan ini coba dikerjakan dan dicocokkan hasilnya dengan ini solusinya. Yang pertama t-test, lalu karena kita meminta untuk mu-nya lebih besar, X-bar-nya udah diberikan, standar deviasi sampelnya diberikan, sehingga kita lihat t-stat-nya berdasarkan tabel, yaitu dengan derajat kebebasan 99 0,05, hitung dapatlah 1,6604. Lalu hitung t-stat-nya berdasarkan rumus, lalu disimpulkanlah karena dia lebih besar, maka ini H0-nya ditolak ya. Berarti cukup bukti bahwa menerima kalau memang dia itu lebih besar dari 3.900. Oke, cukup dulu pembahasan soal dari 3 soal yang diberikan. Sampai jumpa.